Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. PDIP sekarang mengalami tekanan yang sangat-sangat luar biasa, di mana para kader-kader mereka hari ini sudah menghadapi tantangan besar. Salah satunya ketika Hasto sudah ditahan, sudah jadi tersangka dan ditahan, soal suap Harun Masiku, dan sekarang muncul lagi, yaitu nampaknya sekarang ini kasus Ganjar. Wah, akan naik lagi di situ begitu kan. Ini artinya apa? Artinya ada nuansa-nuansa sebagai oposisi yang kuat pada hari ini justru pada hakikatnya tenggelam juga pada akhirnya. Kita lihat saja realitanya. PDIP begitu kan ya, ketika mereka ngotot menjadi oposisi terus, maka kemudian tidak bisa. Kader-kader mereka banyak yang kemudian dipreteli. Salah satunya Hasto, yang kedua adalah Ganjar. Dalam hal ini begitu kan ya, kabarnya ya KPK ya digugat ya karena dianggap menghentikan soal penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang di dalamnya terdapat suap dalam pemberian kredit Bank Jawa Tengah. Ya, kalau nggak salah pada tahun 2014-2023 yang diduga melibatkan Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu, yaitu adalah Ganjar Pranowo. Wow. Ngeri bos, ya, pada akhirnya ngeri. Kenapa saya katakan ngeri? Satu persatu kader-kader PDIP ini sudah ketahuan, sudah didesak, sudah ada tekanan besar. Salah satunya banyak begitu kan ya, ketika PDIP seolah-olah melarang retret di Magelang kemarin kepala daerah. Justru kepala daerah ya semakin menemukan siapa di balik ini semua, dan bahkan kasus-kasus lama bisa saja dibongkar. Salah satu yang kemudian menjadi acuan begitu kan ya, ketika apa yang kemudian disampaikan Jokowi begitu kan ya di Partai Gerindra. Apapun yang terjadi begitu kan ya, dan bahkan Prabowo mengatakan hidup Jokowi, semakin lantang Jokowi, semakin kuat posisinya dibandingkan seorang PDIP. Kenapa saya kemarin mengatakan bahwa PDIP lebih kuat dibandingkan seorang Jokowi? Karena itu adalah partai. Ternyata di balik ini semua nampaknya hukum itu begitu kan ya, oposisi yang selalu seolah-olah dipreteli begitu. Bukankah kasus sekarang ini masalah rakyat Indonesia begitu kan ya? Apakah percaya masalah kasus-kasus yang besar? Kita lihat saja realitasnya. Makanya secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa apa yang kemudian terjadi pada hari ini kepada Ganjar, kalau memang ini ada nuansa-nuansa bukti yang kuat, ya silakan untuk dijadikan tersangka dan kemudian ditahan. Tapi pada kenyataannya begitu, ini kan kasus lama sebenarnya, 2014 sampai sekarang. Ya nggak ada masalah untuk mengusut soal-soal itu begitu. Nampaknya Prabowo sudah mengetahui begitu kan ya, apa yang kemudian terjadi pada negara kita. Prabowo sempat mengatakan begitu kan, bahwa saya akan lawan korupsi sekeras-kerasnya tanpa pandang bulu. Dan inilah pernyataan yang kemudian menurut saya pribadi sampai hari ini masih pesimis. Kenapa? Kenapa kok kader PDIP yang kemudian yang selalu seolah-olah dipreteli? Saya setuju siapapun begitu kan ya, yang melakukan suap korupsi yang ini adalah merupakan musuh kita bersama, ya berantas sekeras-kerasnya di situ. Tidak hanya kader PDIP, kader-kader yang lain juga begitu kan ya. Siapapun yang terlibat di dalamnya. Jangan-jangan negara kita ya sudah seperti itu. Kalau sudah berkuasa, ya mereka bagi-bagi ini, bagi-bagi itu begitu kan. Ya setelah tidak berkuasa, ya mulai agak normanya begitu kan ya, mulai dipreteli sana sini. Apakah seperti itu? Kita lihat saja realitasnya. Ini ngeri bos. Ya ngeri. Makanya ketika ada kemarin begitu kan ya, ketika sidang begitu kan ya, soal bagaimana dugaan-dugaan kasus yang kemudian menyeret nama Ganjar di situ begitu, soal Bank Jawa Tengah begitu kan, Bank Jateng. Dan ini jawaban KPK. Jawaban KPK dianggap dibacakan. Pra peradilan terkait Ganjar Pranowo lanjut. Ini lanjut bos. Artinya apa? Artinya bisa saja Ganjar ini dipanggil dulu begitu kan. Terus kemudian diperiksa, ya pada akhirnya nasibnya akan sama ya seperti Hasto. Pada akhirnya kalau bukti-bukti itu kuat. Jangan-jangan benar apa yang disampaikan Pak Fahri Hamzah bahwa setelah Pilpres yang kalah begitu kan akan menjadi tersangka. Apakah sebuah catatan ini kebetulan atau bagaimana? Apakah ada skenario besar? Jadi artinya apa? Artinya kalau PDIP ingin menyelamatkan diri, ya gabung saja ke pemerintahan Prabowo di situ, rangkul bersama.
Mungkin akan aman-aman namanya, akan aman-aman aja seperti Jokowi 2 periode. Ngeri kan pada akhirnya saling bongkar sana sini begitu. Coba kita lihat ya komentar-komentar dari netizen misalnya ya. Ini kelanjutan Blok Medan bagaimana Bang? Ya, dosen UMJ Ubedillah Badun laporkan Jokowi. Nah, inilah yang kemudian akan terus begitu kan ya, saling saling mengungkapkan satu sama lain di situ begitu. Dan pada akhirnya orang-orang ya agak pesimis begitu. Coba kita bayangkan ketika Jokowi sudah dilaporkan begitu kan berkali-kali ya dari dari masyarakatnya begitu, tapi pada akhirnya ya mentah begitu aja. Ya, sedangkan kalau siapapun begitu, siapapun di negara kita saat menjadi oposisi begitu kan. Ya, saat menjadi oposisi, pasti nuansa-nuansanya karena ada kritikan keras dari oposisi pasti dipreteli begitu. Coba kita bayangkan, ya, bayangkan. Apakah negara kita sudah seperti itu begitu? Coba di era Jokowi yang menjadi ya oposisi itu keras luar biasa. Lantangnya luar biasa, tapi pencegahan juga luar biasa di situ begitu. Bagaimana PKS pada waktu itu begitu kan menjadi oposisi, sekeras-kerasnya dikritik habis-habisan. Tapi kan pada kenyataannya sekarang ini kan agak berbeda begitu kan. Ya, walaupun seorang Prabowo mengatakan akan memberantas semuanya, silakan. Ya, saya sampai sekarang masih pesimis begitu kan. Bukankah yang berkoalisi itu pada akhirnya akan di dalamnya begitu kan para kader-kader mereka juga ada nuansa-nuansa yang kemudian dugaan kuat bisa saja korupsi, bisa saja begitu, tidak hanya kader PDIP, kan itu logikanya. Kalau urusan oposisi yang ngarcap, bukannya membela yang salah, tapi kenapa perlakuan berbeda kepada yang berkoalisi pemerintah? Ya gimana dunia ini? Gimana dunia mau percaya kalau model hukum begini? Betul. Jadi artinya apa? Artinya nampaknya PDIP sudah mulai dipreteli. Akankah ini adalah sebuah karma bagi seorang PDIP? Benar-benar ada oposisi dihabisin. Sedangkan ya kasus yang benar-benar terang benderang di pelupuk mata malah diabaikan. Oh, indahnya penegak hukum di negara ini. Nah, makanya tidak heran begitu kan begitu banyak kasus-kasus yang kemudian sudah terjadi hari ini ya. Ketika Hasto sudah ditahan dan itu gempar luar biasa. PDIP ada yang pecah begitu kan? Artinya para kader-kader mereka ada yang mengikuti retret di di Magelang begitu kan ya sebagai kepala daerah, ada yang tidak. Ini menurut saya pribadi langkah yang ada begitu kan. Langkah yang ada saat ini masyarakat sudah mengetahui begitu kan ya. Di dalam tubuh partai pasti kader-kader mereka tidak lepas yang namanya korupsi. Siapapun apalagi berkuasa. Coba bayangkan Partai Gerindra, partai-partai yang lain sekarang kan masih berkuasa bersama dengan pemerintah. Bukankah mereka suatu saat nanti bisa saja ada nuansa-nuansa dugaan besar begitu kan ya? Artinya secara tidak langsung begitu ini kan rawan. Negara kita sejak dulu begitu kan, sejak dulu ya seperti itu. Kalau berkoalisi suasana sini baru ketahuan. Makanya Prabowo ini menitipkan harapan ya kepada siapapun apalagi penegak hukum harus benar-benar diberantas siapapun orangnya. Ini bahkan 2 hal terpenting yang melanggar prudent banking ya, pengambilan asuransi ditelan. Ini gimana kasusnya? Gini komentar dari Zen. Tak ada angin, tak ada hujan, Kompas tiba-tiba angkat ini. Nggak apa-apa sih. Artinya secara tidak langsung ini kan menunjukkan bahwa jati diri begitu kan ya, jati diri sebagai penegak hukum ya silahkan kalau mau diadili sana sini begitu kan. Lebih cepat lebih baik. Karena yang namanya korupsi, yang namanya suap adalah musuh kita bersama. Ini, saya kemarin dukung Ganjar. Dan saya dukung kalau Ganjar disidang sama seperti keluarga Jokowi juga disidang. Betul. Jadi kemana sekarang ya? Adili saja semuanya begitu kan. Biar fair. Kenapa? Karena PDIP ini kemarin begitu kan. 2 periode sudah berkuasa di situ ya. Menikmati kue-kue kekuasaan juga. Ya, PDIP juga menikmati hal itu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan. Kalau seorang Jokowi ada penegakan hukum yang secara real, secara kuat misalnya, kenapa tidak diberantas itu begitu? Soal Hasto saja, sampai di era Prabowo yang ditahan. Jadi seandainya Jokowi 3 periode mungkin Hasto tidak ditahan. Ngeri bos, ini ngeri pada hakikatnya begitu kan ya. Ya artinya apa? Artinya orang-orang sekarang ini ya melihat dengan seksama begitu kan sudah agak pesimis. Karena apa? Karena masyarakat itu sudah tahu penegakan hukum yang ada di Indonesia. Apalagi yang terbaru begitu kan ya.
Bahkan ya mereka satu grup drakor, mau proses di KPK semua ya jangan ada yang dilindungi. Tantangan Presiden Prabowo dan Gerindra buat buktikan pidatonya. Nggak usah nyari ke Antartika ya. Langsung mod, cukup proses yang tampaknya saja. KPK RI. Bagaimana ini Pak Dasko dan Pak Muzani? Nah, ini komentar dari netizen. Jadi kalau ingin mengejar korupsi gampang bos. Ya gampang, di depan mata kan sudah banyak begitu kan ya. Ini yang kelihatan saja yang triliunan. 197 triliun, 93 triliun, 3000 triliun. Ya bahkan begitu kan ratusan triliun. Ini kan yang ditindak sekarang. Coba yang di bawah begitu kan. Yang korupsi miliaran, ratusan miliar, puluhan juta, ratusan juta dan semuanya. Ini masih banyak yang di bawah. Karena apa? Karena ini menjadi budaya. Kalau Prabowo tidak memberikan kebijakan-kebijakan yang real, yang serius kepada negara kita, tidak akan bisa. Kenapa? Orang yang korupsi ratusan triliun, orang yang korupsi ribuan triliun dan sebagainya begitu kan ya. Itu paling hanya dihukum ya 20 tahun misalnya. Ya, dengan mengembalikan uang 500 miliar, 600 miliar ya atau 1 triliun begitu kan. Jadi kalau dikembalikan kan masih untung ya. Nanti 20 tahun lagi turun lagi jadi 5 tahun. Tahu-taunya besok sudah bebas. Kalau tidak ada regulasi yang kuat, maka setidaknya menurut saya pribadi begitu kan ya. Pak Prabowo ini harus benar-benar memberikan regulasi yang kuat. Salah satunya bagaimana? Salah satunya adalah perampasan aset dan hukum seumur hidup. Wah, pada akhirnya kan ngeri kan? Pada akhirnya kan ngeri di situ begitu. Makanya secara tidak langsung ini banyak sekali komentar-komentar netizen mengatakan begini ya. Nampaknya ya Ganjar Pranowo adalah sosok yang kebal hukum. Ya sejak zaman Setia Novanto kasus ya GP tidak ada yang pernah disidangkan meski saksi-saksi telah bicara di sidang pengadilan. Ya makanya karena Jokowi ini berkuasa pada waktu itu begitu kan, punya kekuatan, punya power, ya makanya tidak ditindak. Coba sekarang ya Prabowo menjadi presiden ya. Kalau ini benar-benar tidak silakan. Tidak hanya terkesan bahwa ini adalah kader PDP yang dipreteli, tapi ya juga kader-kader yang lainnya. Jangankan kader PDP, kader Gerindra ada dugaan-dugaan kasus begitu, itu harus benar-benar ditindak begitu kan. Bagaimana soal dana hibah ya di Jawa Timur? Sampai sekarang tidak selesai, bos. Ya, tidak selesai. Ya kita tantang saja sebagai seorang Presiden Prabowo yang mengatakan ya akan membereskan dan mengejar dan akan membersihkan para koruptor-koruptor itu. Coba datanglah ke Jawa Timur di situ ya. Dana hibah sampai sekarang masih belum selesai. ya tentunya pasti ada kader Gerindra, ada kader-kader PDIP, ada kader-kader yang lain begitu kan. Yang diduga banyak. Coba diungkit kembali masalah soal itu. Berani nggak begitu kan? Jadi biar tidak terkesan ya kader PDIP yang kemudian seolah-olah dipreteli. Saya bukan tidak setuju. Saya setuju sekali begitu penegakan hukum sekuat-kuat itu. Apalagi soal masalah suap ya, masalah korupsi begitu kan. Ya ini harus benar-benar benar-benar diadili sekuat-kuatnya begitu kan. Ya biar apa? Biar menemukan titik temu di situ, bos. Ya, biar menemukan titik temu. Ini banyak sekali begitu. Ketika kesaksian ya Ganjar Pranowo begitu kan ya, Setia Novanto pada waktu itu begitu dikabarkan dan dugaannya Ganjar Pranowo menerima gratifikasi 500.000 US dollar. Terbongkar fakta persidangan di pada Setia Novanto pada waktu itu soal EKTP. Ini banyak yang kemudian silakan kalau mau usut-usut di situ begitu. Tapi nampaknya Prabowo ini masih pelan-pelan. Ya nampaknya kalau peran-peran sampai kapan Mbak begitu kan ya. Ini harus benar-benar diadili begitu kan. Artinya secara tidak langsung siapapun yang melakukan korupsi ya harus benar-benar ditindak. Jangan pelan-pelan semuanya biar rata. Satu persatu begitu kan. Jadi artinya tidak biar Presiden Prabowo ini tidak terkesan begitu menyandera orang. Bagaimana ya desak-desakan misalnya Hovifah misalnya mau diperiksa soal dana hibah, silakan begitu kan ya. Bagaimana dengan kader Gerindra, bagaimana dengan kader yang lain? Kan itu secara tidak langsung. Nah, ini sebenarnya menjadi tamparan keras kepada PDIP begitu kan ya, akibat
Ya, karena berkuasa 2 tahun begitu kan. Dan pada akhirnya sekarang sudah mulai terbongkar satu persatu. Bagaimana soal bansos yang kemudian banyak yang kemarin begitu soal bantuan begitu kan, soal Covid itu ada yang dikorupsi oleh kader PDIP juga begitu kan. Dan sekarang kita lihat saja realitasnya. Makanya kalau Prabowo membereskan ini semua ya silakan. Saya setuju itu, Bos. Ngeri, ngeri kan ini. Wah, PDIP disemes, ya, disemestius. Mosok diambai. Mana katanya banteng nih. Jokowi juga dilaporkan, Anies Baswedan juga dilaporkan, semuanya juga mandek. Ya kita lihat saja begitu realitasnya. Jangankan Anies Baswedan, Jokowi pun kalau ada laporan, ya, kalau ada laporan silakan begitu. Ya, artinya secara tidak langsung bahwa dengan ancaman-ancaman seperti ini begitu kan ya, jangan-jangan semuanya bisa tersandra ya, jangan-jangan semuanya bisa tersandra. Makanya kalau Prabowo tidak tebang pilih silahkan begitu, adili seadil-adilnya siapapun orangnya. Ini kan ngeri pada akhirnya. ngeri sedap ya. Coba kita baca komentar beritanya begitu kan ya. Ini merupakan sidang dari lanjutan begitu kan. Ini jawaban KPK dianggap dibacakan. Pra peradilan terkait Ganjar Pranowo lanjut ya. Ini soal kasus Ganjar begitu kan ya, soal ada laporan terhadap mantan Gubernur Jawa Tengah ya, soal LP3HI di situ begitu kan, yang kemudian sebagai agenda ya jawaban termohon ya, dan kemudian soal kasusnya ya ini sudah viral begitu sebenarnya, sebelum Pilpres sudah viral sebenarnya ya. Bahkan tidak hanya itu, dalam beberapa sidang yang kemudian ditemukan begitu kan ya, pada tanggal 5 Maret ya 2024, Indonesia Policy Watch atau IPB melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2004-2023 yang kemudian bernama Supriyatno dan Gubernur Jateng. Nah, inilah Ganjar Pranowo di situ diseret ya untuk yang dianggap dugaan terlibat dalam nuansa-nuansa seperti ini. Soal pemberian suap dalam pembentukan kredit Bank Jawa Tengah ya pada kurun waktu 2014-2023 dan sekarang memuncak kemarin begitu kan. Dan juga jadikan tersangka, sudah jadi tersangka. Bahkan tidak hanya itu begitu, pemegang saham dari Bank Jawa Tengah ini ya, ini pemerintah daerah atau kepala daerah itu sebesar 5,5%. Dan pemegang saham pihak pengendali Bank Jawa Tengah alias Ganjar Pranowo menerima 5,5%, juga begitu dengan total kerugian negara kurang lebih dari 100 miliar. Bayangkan, ini bukan kecil begitu kan ya. Bahkan di situ ya IPW kepada termohon ya pada tanggal 5 Maret 2024 hingga kini belum ada kejaksaan terkait dengan itu. Ini bantahan dari Ganjar ya. Ganjar Pranowo telah membuka suara dan pelaporan IPW ke KPK terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi di Bank Jateng. Ganjar menegaskan tidak pernah menerima gratifikasi seperti yang dituduhkan. Ya, ini klarifikasi dari seorang Ganjar Pranowo. Nah, akankah hukum ini dipreteli sana sini? Kita akan buktikan saja di persidangan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.